Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rijal Muhammad Toha. Saya mahasiswa IAIN Syekh Nurjati, Prodi PJJ PAI, kelas A5, semester 1. Di sini saya mau menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Ilmu Al-Quran, yang mana ada 5 soal yang akan saya jawab. Soal yang pertama, bagaimana proses turunnya Al-Quran dan sejarah kodifikasinya? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar bagi kehidupan. Dalam sejarah, tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran diturunkan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama, penyampaian Al-Quran dari Allah pada Lauhil Mahfuz. Maksudnya adalah sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada utusannya di dunia, yakni Muhammad SAW, lembaran-lembaran Al-Quran terlebih dahulu dipersiapkan, dipelihara, dan ditulis di Lauhil Mahfuz. Bukti dari tahapan pertama ialah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauhil Mahfuz. Pada tahapan kedua, Al-Quran diturunkan oleh Allah secara keseluruhan untuk disimpan di langit paling bawah atau langit dunia yang bernama Baitul Izzah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ad-Dukhan ayat ketiga, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada tahapan ketiga, Al-Quran turun dari Baitul Izzah atau langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi turunnya kepada Nabi tidak dengan sekaligus, melainkan sedikit-sedikit menurut keperluan masa dan tempat. Nuzulul Quran yang ketiga kali dengan perantara malaikat Jibril dari Baitul Izzah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada 17 Ramadan dalam Gua Hira di Mekah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 199, "Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat." Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Atau masih banyak dalil Al-Quran seperti dalam surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Atau dalam ayat yang lain juga masih ada. Terus sejarah pengkodifikasian Al-Quran. Al-Quran mengalami pengkodifikasian dari masa Rasulullah SAW hingga masa tabi'in. 1. Penghimpunan Al-Quran pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah SAW Al-Quran dikumpulkan secara lisan. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah secara bertahap melalui malaikat Jibril alaihissalam. Selama periode kurang lebih 23 tahun, wahyu ini disampaikan kepada umat muslim melalui pelajaran lisan, melalui pengajaran lisan dan ditulis oleh para sahabat yang dapat dianggap sebagai penulis Al-Quran. Masa ini dikenal sebagai masa pengumpulan Al-Quran. Selama masa ini, Al-Quran ditulis di berbagai media seperti pelepah kurma, kulit binatang, dan potongan kertas. Para sahabat juga menghafal Al-Quran secara pribadi dan mentalakikan kepada Rasulullah SAW untuk menjaga keaslian teksnya. Proses penghimpunan Al-Quran ini sangat penting untuk memastikan bahwa wahyu Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW tidak hilang atau terdistorsi oleh zaman. Yang kedua, pengkodifikasian Al-Quran pada masa sahabat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, masa pengkodifikasian Al-Quran dimulai pada masa sahabat Nabi. Para sahabat menyadari pentingnya menjaga keaslian dan kesatuan Al-Quran, sehingga mereka memutuskan untuk mengumpulkan semua ayat-ayat Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal oleh para sahabat. Pada masa ini, Al-Quran masih dalam bentuk tulisan yang tersebar di berbagai tempat.
Abu Bakar radhiyallahu an yang menjadi khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat Zaid bin Thabit untuk menghimpun semua naskah yang ada. Zaid bin Thabit bekerja sama dengan para sahabat yang menghafal Al-Quran untuk memastikan keautentikan Al-Quran dan tidak ada ayat yang hilang atau terdistorsi. Nah, yang ketiga, pengkodifikasian Al-Quran pada masa tabi'in. Setelah masa para sahabat, pengkodifikasian Al-Quran berlanjut pada masa tabi'in. Mereka adalah generasi muslim yang hidup setelah masa sahabat, dan banyak dari mereka yang belajar Al-Quran langsung dari para sahabat. Pada masa tabi'in ini, Al-Quran telah dikumpulkan menjadi satu kitab yang dikenal sebagai Al-Quran 30 juz atau Mushaf Al-Quran. Para tabi'in melakukan upaya lebih lanjut untuk menjaga keaslian Al-Quran dan memastikan bahwa tidak ada perubahan yang terjadi pada teks ayat-ayat Al-Quran. Mereka juga menulis tafsir Al-Quran dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan dan menggambarkan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, baik, lanjut nomor 2. Apa yang dimaksud dengan asbab an-nuzul dan beri contoh. Baik, Asbabun nuzul adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Ungkapan asbab an-nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Meskipun segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu bisa disebut asbabun nuzul, namun dalam pemakaiannya, ungkapan asbab an-nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Contoh asbabun nuzul contoh asbabun nuzul atau riwayat turunnya surat An-Nasr. Diriwayatkan oleh Abdul Razak di dalam kitab Al-Musannaf dari Ma'mar yang bersumber dari Az-Zuhri bahwa ketika Rasulullah SAW memasuki kota Mekah saat Futuh Mekah, Khalid bin Walid diperintahkan untuk memasuki Mekah dari jurusan daratan rendah untuk menggempur pasukan Quraisy yang menyerangnya serta merampas senjatanya. Setelah memperoleh kemenangan, maka berbondong-bondonglah kaum Quraisy masuk Islam. Lalu turunlah ayat Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat. Surat ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut sebagai perintah untuk memuji syukur dengan memasucikan Allah atas kemenangan yang telah diraih dan meminta ampunan atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Nah, baik, untuk selanjutnya soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan munasabah Al-Quran dan beri contohnya? Ya. Munasabah adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan hubungan antara ayat dengan ayat atau surat dengan surat yang lain. Secara etimologi, munasabah berasal dari akar kata nasabah, mengandung arti satu, berdekatan, mirip, menyerupai. Kata munasabah menurut As-Suyuti berarti al-musyakalah, yaitu keserupaan, dan al-muqarrabah, yaitu kedekatan. Dengan kata lain, ilmu munasabah Al-Quran adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan suatu ayat dengan ayat yang lainnya, atau suatu surat dengan surat lainnya. Hubungan itu dapat berupa hubungan umum dengan khusus, hubungan logis atau akli, atau hubungan konsekuensi. Logis seperti hubungan sebab dengan akibat, hubungan logis akli, atau hubungan konsekuensi logis seperti hubungan sebab dan akibat, hubungan dua hal yang sebanding atau berlawanan. Contoh munasabah kata demi kata dalam satu ayat terdapat dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Maka
apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Nah, ada juga contoh munasabah hubungan ayat dengan ayat berikutnya. Nah, hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surat. Contoh dalam masalah ini misalnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 yang berbunyi qad aflahal mu'minun. Lalu di bagian akhir surat berbunyi innahu la yuflihul kafirun. Nah, pada ayat pertama menginformasikan keberuntungan dalam orang-orang mukmin. Sedangkan ayat kedua di bagian akhir ayat tentang ketidakberuntungan orang-orang kafir. Cukup ya, dua cukup. Yang soal nomor 4, jelaskan pengertian makiyah dan madaniyah serta apa hikmah ilmu ini. Ya, mengutip dari laman MUI online, ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah atau saat Nabi berada di Mekah disebut ayat makiyah, sedangkan ayat Al-Quran yang turun ketika Nabi di Madinah disebut madaniyah. Para ulama Al-Quran membedakan ayat berdasarkan tempat turunnya. Bahkan mereka juga mengumpulkan antar waktu, tempat, serta pola kalimat dari ayat Al-Quran. Nah, hal tersebut dilakukan untuk menjaga kemurnian Al-Quran dari kesalahan penafsiran. Merujuk pada kitab Mabahith fi Ulumi Al-Quran, karya Syekh Manna Al-Qatatan, jumhur ulama memiliki 3 cara membedakan makiyah dan madaniyah pada surat dan ayat Al-Quran yang perlu diperhatikan para pengkaji Al-Quran. 1. Memperhatikan segi waktu turun ayat tersebut. Nah, perlu diperhatikan penamaan makiyah, yaitu ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, meskipun tempat turunnya bukan di Makkah. Sedangkan madani atau madaniyah yaitu ayat yang turun setelah Nabi hijrah sekalipun turunnya bukan di Madinah. Misalnya surat Al-Maidah ayat 3 merupakan ayat madaniyah meskipun turunnya di Makkah, karena ayat tersebut turun sesudah hijrah yaitu saat Haji Wada. Ya, yang kedua, memperhatikan lokasi turun ayat. Makiyah adalah ayat yang diturunkan di Mekah dan wilayah sekitarnya seperti Hudaybiyah, Mina, dan Arafah. Begitu juga ayat madaniyah adalah ayat yang diturunkan di Madinah dan wilayah sekitarnya seperti Sil, Quba, dan Uhud. Adanya pengelompokan tersebut menjadi ayat yang turun di tempat menjadikan ayat yang turun di tempat selainnya seperti yang turun saat Nabi dalam perjalanan di Tabuk atau di Baitul Maqdis tidak dikelompokkan ke dalam makiyah atau madaniyah. Cara yang ketiga, memperhatikan objek turunnya ayat. Ayat yang turun di Mekah umumnya dimulai dengan seruan lafaz ya ayyuhan nas, wahai manusia. Sedangkan ayat yang turun di Madinah umumnya dimulai dengan seruan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hikmah pembagian surat-surat makiyah dan madaniyah adalah untuk dijadikan sebagai sarana pembantu dan dalam menafsirkan Al-Quran. Berdasarkan kajian makiyah dan madaniyah, seorang mufasir diantaranya mampu membedakan antara yang nasih dan mansyuh, supaya gaya bahasa Al-Quran dapat direnungkan dan dimanfaatkan dalam rangka berdakwah di jalan Allah. Hal ini karena setiap kondisi di situasi tertentu memiliki gaya bahasa sendiri pula untuk mengetahui gaya hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Sebab turunnya wahyu sejalan dengan sejarah dakwah dan peristiwa yang menyertainya. Selain itu, hikmah mengetahui surat makiyah dan madaniyah merupakan salah satu bidang ilmu Al-Quran, yang penting, karena di dalamnya terdapat beberapa manfaat. Yang pertama, bukti ketinggian bahasa yang terkandung di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah mengajak bicara setiap kaum sesuai keadaan mereka, bagi yang baik dengan penyampaian yang keras maupun lembut. Yang kedua, tampak hikmah pembuatan syariat ini. Hal tersebut sangat nyata di mana Al-Quran turun secara berangsur-angsur dan bertahap sesuai keadaan umat pada masa itu dan kesiapan mereka di dalam menerima dan melaksanakan syariat yang diturunkan. Yang manfaat ketiga, pendidikan terhadap para dai di jalan Allah dan pengarahan bagi mereka agar mengikuti metode Al-Quran dalam tata cara penyampaian dan pemilihan tema, yakni memulai dari perkara yang paling penting serta menggunakan kekerasan dan kelembutan sesuai tempatnya. Ya, manfaat keempat, pembeda antara nasikh dan mansuh. Seandainya terdapat 2 ayat yaitu madaniyah dan makiyah yang keduanya memenuhi syarat-syarat nasikh atau penghapusan, maka ayat madaniyah tersebut menjadi nasikh bagi ayat makiyah.
karena ayat Madaniyah yang datangnya belakangan setelah ayat Makkiyah. Baik. Soal nomor 5. Pada apa yang dimaksud dengan muhkam mutasyabih? Berikan masing-masing contohnya. Ya. Muhkam artinya ayat-ayat yang maknanya jelas tidak tersembunyi. Sedangkan mutasyabih adalah ayat yang maknanya tidak jelas. Hanya orang-orang yang kuat keilmuannya yang memahaminya dengan pemahaman yang benar. Muhkam secara lugawi berasal dari kata hakama, hukum. Berarti memutuskan antara dua hal perkara atau lebih. Maka hakim adalah orang yang mencegah yang zalim dan memisahkan dua pihak yang sedang bertikai. Sedangkan istilah muhkam adalah sesuatu yang kokoh, jelas, fasih dan membedakan antara yang hak dan batil. Mutasyabih secara bahasa berarti tasyabuh. Nah, bila ada salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain, dan syubah keadaan di mana salah satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkret maupun abstrak. Dikatakan pula mutasyabih adalah mutamasil, yaitu sama dalam perkataan dan keindahan. Jadi tasyabuh al-kalam dalam kesamaan dan al-kalam adalah kesamaan dan kesesuaian perkataan karena sebagiannya membetulkan sebagian yang lain. Ya. Contoh ayat muhkam. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyyun hakim. Atau ayat yang artinya sesungguhnya Al-Quran itu adalah induk kitab Lauhil Mahfuz di sisi kami, adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah. Surat Az-Zukhruf ayat 4. Artinya adalah indah dalam bentuk dan susunan kata serta maknanya. Al-Quran berada di puncak nilai kefasihan dan sastra. Berita-beritanya secara keseluruhan adalah benar dan bermanfaat, tidak ada dusta, kontradiksi, dan lain-lain yang tidak ada manfaatnya. Hukum-hukumnya secara keseluruhan adalah adil, tidak ada kezaliman, kontradiksi, atau kesalahan. Contoh kedua, ayat mutasyabih. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Quran Surat Az-Zumar ayat 23. Artinya, sebagian isi Al-Quran yang memiliki keserupaan dengan sebagian yang lain dalam keindahan, kesempurnaan, dan tujuan-tujuan yang mulia. Nah, baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.